Gue main sama ponakan gitu. Tiba-tiba gue dikasih tebak-tebakan. Gue ditanya negara apa yang nggak hilang-hilang. Ada yang tahu nggak? Negara apa yang nggak hilang-hilang? Five, four, three, two, one. Tetot. Itu ponakan gue 6 tahun bro. Dan, Nah, dan gue bengong gitu. Ternyata jawabannya bentar. apa. Skip dah gue. Ntar kalau udah ketemu bangunin gue ya. Iya. Oke. Ternyata jawabannya Kanada bro. Kan Oke. Kan ada. Oke, oke, oke. Itu. Tapi itu apa ya? Lumayan bisa masuk jadi stok joke bapak-bapak gitu. Ya, halo sobat poster semuanya, ketemu lagi di Post Podcast. Oh iya, by the way, gue mau kasih tahu dulu nih bahwa kita ganti nama. Namanya tetap Post, tapi kepanjangannya jadi beda. Kita jadi sekarang namanya jadi Podcast 1. Jadi ya itu, ntar lah, gak usah dijelasin ya. Ikutin aja kita terus sampai episode-episode yang tak terbatas. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Nanti kalau yang suka-suka videonya tinggal di like. Yang mau komen-komen juga terbuka di kolom komentar di bawah ya. Umumnya orang kepala 4 itu ya gimana ya? Ya perjalanan manusia sampai kepala 4 itu rata-rata sekolah, kuliah, bekerja, membangun karir, berumah tangga, punya anak, Nikah gedein anak, lagi. mendidik anak. Enggak dong. Mendidik anak sampai ya terus sampai masa tua akhirnya meninggoy. Itu kan standar ya gitu. Tapi gue nih punya pengalaman yang agak beda mungkin dari teman-teman semuanya gitu ya. Karena di sampai usia kepala 4 ini gue nih belum punya anak by the way. Kalau ditanya gimana rasanya kepala 4 belum punya anak, jawaban gue sederhana sih, udah biasa. Gitu. Jadi nggak ada rasa apa-apa gitu. Mau diledekin gimana pun ya whatever gitu. Intinya sih ya gue sama pasangan ngerasanya udah enjoy aja gitu. Artinya sudah tidak ada lagi apa namanya sesuatu yang bikin malu atau bikin minder gitu. Walaupun ya di momen-momen tertentu ada sih yang bikin kita jadi mellow gitu. Karena kalau boleh dibilang ya kita sudah kenyang mencoba itu sudah berbagai macam cara kita coba gitu. Tapi ya intinya kita nggak menjadikan ini jadi sebuah masalah, justru ya jadi kelebihan kita aja karena lebih banyak berduaan. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa sharing-sharing juga ya pengalaman-pengalamannya gimana rasanya punya anak. Gue kadang suka pengen tahu juga gitu. Gitu. Jadi ngomong-ngomong kepala 4 nih. Jadi kita nih berempat ini, oh ya sebelumnya gue kenalin dulu kali ya. Ya masih sama kasur di sini ya. Penghuni abadi pos. Dan kali ini gue ditemenin oleh 3 orang teman gue, masih dari SMA yang sama gitu ya. Kali ini gue ditemenin seorang dokter dan 2 orang engineer gitu. Ini dokter bukan sembarang dokter gitu. Ini engineer juga bukan Hmm. sembarang engineer lah. Pokoknya ya Hmm. sobat poster nanti kenalan sendiri lah. Monggo silakan. Bro, Dok, mulai dari ente deh. Apa? Ya, nama gue Faris. Sekarang jadi dokter, internis, spesialis penyakit alam. Apalagi? Itulah ya. Mungkin sambil jalan aja nanti. Itu doang. Ya. Kalau 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 dibacain CV panjang soalnya. Nah, enggak sebenarnya gue mau nanya. Titel lu kan panjang ya. Nah, SPPD belakangnya apa lagi apa? nah. Oh, ada Finasim, ada Finasim. FACP, Ah, ya itu gua nggak ngerti yang 2 belakang itu, Bro. Boleh dijelasin, Bro? Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu ya gitu. itu fellow sih fellow. Ya. Nah kalau yang Finasim itu eh, bentuk fellowship untuk yang penyakit alam tapi yang Indonesia. Nah kalau yang FACP fellowship of the American College of Physicians, itu dari Amerika untuk penyakit alam. Nah, jadi sempat ikut fellow, sekarang masih berlaku. Ya ada nama kita di sana adalah itu artinya. kalau Gitu. sertifikasi berarti ada expire-nya dong, Riz. Ada. Karena di aku Kalau juga ada sertifikasi internasional di hmm, dunia drilling ya, dan itu aku harus
recertified Updating. every Ya, 2 years. ya, ya. Every 2 years. Ya. Kalau yang di medis itu beragam sih ya. Ada yang per tahun, ada yang per 3 tahun. Oke, nanti kalau mau sesi khusus kita gali Dokter Faris, nanti kita bikin topik khusus ya. Gitu. Pokoknya kita gali, Jangan. kita kulitin dah Jangan, dia. jangan. Gitu. Jangan. Oke, thank you bro. Oke, lanjut deh, Bro Reza. Gimana Bung Reza? Silakan perkenalkan diri. Oke, saya Reza Joditya, ayah 2 anak hasil bayi tabung, to be honest. Kemudian ya umur baru bulan lalu 41 tahun, alhamdulillah. Saat ini pekerjaan konsultan untuk di dunia perminyakan. Mungkin kalau bisa saya bilang, mungkin saya spesialis di perminyakan di satu bidang tertentu, di perminyakannya, di drilling lebih tepatnya. Jadi mungkin saya mirip juga seperti Faris, dokternya di bagian itu gitu ya. Cuman kita tidak pernah menyebut itu, kita nyebutnya completion specialist. Seperti itu sih. Dan saya memulai ini sejak 3+ years tahun yang lalu lah, 3 tahun lebih yang lalu lah. Saya baru memulai untuk pekerjaan seperti ini. Jadi Pertamina itu semacam klien buat lo ya, bro? Klien buat yang membutuhkan jasa saya. Ibaratnya sekarang kan siapa cepat dia dapat aja gitu, dan lebih ke arah finansial juga. Biasanya orang-orang seperti saya ini bukan orang-orang yang loyal, jujur aja. Kita loyal terhadap pekerjaan, tapi bukan loyal terhadap company, dan lebih loyal lagi terhadap yang membayar lebih. Sejujurnya seperti itu. Ini mirip itu ya, tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan. Ganti. Betul, tapi ada integritas yang saya jaga di situ. Saya sudah di-hire oleh company tertentu, sebulan kemudian ada yang menawarkan saya pekerjaan sejenis, namun bayarannya lebih tinggi, saya tidak akan meninggalkan company yang udah meng-hire saya terlebih dahulu. Karena integritas saya dipertahankan, dipertaruhkan di situ. Saya akan baru meninggalkan pekerjaan saya, company saya yang sudah meng-hire saya pertama, pada saat proyeknya selesai. Bro Ya. Habib, gimana nih? Ini ada Habib kita sekarang nih. Habib bukan sembarang Habib. Silakan, monggo. Iya. Masih bro. Ya, gua Habib tinggal di Jogja. Ya, tidak seperti teman-teman saya yang 2 sebelumnya ini tadi. Mereka lebih spesialis pekerjaannya. Ya, kalau saya kan karena berbisnis ya, jadi memang ada beberapa aspek yang harus diperhatikan juga. Sehingga ada sisi-sisi lain lah dari pekerjaan. Sekarang lebih banyak berbisnis di beberapa bidang. Ya, sektornya masih di sektor UMKM lah. UMKM. Nah, itu secara singkat. Kalau Bro Faris kan sudah spesialis di medis, sama Bro Reza juga di minyak. Kalau kita mungkin lebih generalis lah. Nah, gitu. Walaupun pada kuliahnya kemarin ya spesialis juga, tapi pekerjaannya mengikuti, menuntut untuk sedikit generalis lah. Kira-kira gitulah singkat. Oke. Ya, Bro Habib ini yang paling apa ya? Kayaknya senang nyenengin orang gitu. Benar nggak sih bro? Habib itu senang nyenengin orang gitu. Kalau ada teman-teman, Ya, harus. kalau ada teman-teman ke kotanya dia itu selalu disambut gitu, di jadi guide gitu. Kecuali gua gitu ya. Entrepreneur ya bro. Yang jelas bahan buat gue sih hati gitu. Karena gua ke Jogja, dia pergi gitu, kayak sengaja gitu di matching waktu pergi ya. Kalau gue kebalikannya, Sur. Gimana tuh? Yang tadi di luar kota malah datang ke Jogja. Oh gitu. Oh beda. Kan bobot kita beda bro. Oke. Berat.
Oke, kita back to topic ya. Kita back to topic nih. Jadi topik kita kali ini gitu, sengaja kita kumpulin memang kita ini beda-beda gitu. Dari tampang ya beda-beda, dari aktivitas ya beda-beda gitu. Tapi kali ini kita mau ngobrolin satu topik yang sama, itu berkaitan dengan tadi seperti di awal gue pernah sempat singgung bahwa ya ini berkaitan dengan usia 40 tahun. Gue sih ngerasa gitu bahwa di usia 40 tahun ini kita harus bicara jujur gitu. Bisa jadi mungkin karena kita sudah terlalu tua untuk berbohong atau bisa jadi juga kita terlalu lelah untuk menutupi kebenaran gitu. Nah, Waduh. nanti dari awal sampai akhir nih kita mau gali tentang ini ya, kita kaitin dengan gimana ya, kita tarik dulu ke belakang deh, kita ngomongin kenangan-kenangan kita dulu karena kita juga udah lama nggak ketemu gitu ya. Kemudian pengen tahu gimana nih teman-teman sekarang nih. Kita dulu ketemu di usia belasan, mungkin 20 atau ya 30 something lah gitu ya. Sekarang kita ketemu di usia 40. Kita mau gali. Jadi buat teman-teman nanti yang punya pendapat atau punya pengalaman yang udah 40 nih atau yang punya rencana sampai menginjak usia kepala 4 gitu. Silakan ya share-share aja di kolom komentar gitu ya. Oke. Bro, kita ngomongin masa lalu dulu nih. Karena jujur ya to be honest, kita nih SMA sama sekali nggak akrab, bener nggak sih? Gue sih Oh, akrab sih, rasa akrab sama semua orang sih kalau gue. Jadi Lu bro. kayaknya lu yang nggak sebut akrab. enggak, gue sama Reza sekelas, tapi nggak akrab sih. Bukan. Gue sama Resa kelas 2 aja yang satu Eh, kelas. Bro, SMA. Tapi akrab sampai sekarang lah saya. Iya, Tapi menarik nih. Kita sama kita sekolah SMA sama gitu ya. Tapi gue baru ngeh aja. Ternyata kita berasal dari SMP yang berbeda-beda gitu. Bener nggak? iya, Gitu. betul. Nah kalau pengalaman gue Iya. sendiri nih masuk SMA 1 gitu ya. Itu gue tuh dari SMP gue cuma sendirian. Jadi Lu SMP mana sih, Sur? ya di sono lah pokoknya. Ya gue dari tempat gue tinggal gitu. Gue dari SMP Ciledug. Gue dari SMP Ciledug gitu. Dan gue sendirian gitu. Jadi anak kampung tiba-tiba ke kota sendirian dan benar-benar nggak punya teman gitu. Jadi ya gue tuh berusaha struggle aja gitu. Untungnya punya modal muka tebal gitu ya. Jadi ya alhamdulillah akhirnya bisa bergaul juga gitu. Kalau gimana ini kalau yang lain gitu. Gue Habib belakangan lah karena dia tuh kayak pindah sekolah gitu. Betul. Habib tuh kayak cuma pindah kampus doang gitu. Bro Faris gimana bro? Kita kan satu arah Kita ya. sama, hampir sama ya, sama. Tapi lu kan ada Jadi temannya. aku berdua. Hmm. Nah, itu dulu tuh ada siapa? Tita Rosita. Hmm. Itu kita nggak pernah sekelas tapi selama SMA ya beda terus. Lama SMP gimana? dari Enggak, sama eh, titanya. ya SMP beda beda pernah sekelas kelas 3 dari sebetulnya sama Tita dari TK bareng Hmm. TK sekelas. SD itu kepisah, nah, pesan 1A dia 1B gitu-gitu terus. Nah baru di SMP itu yang pernah sekelas. Tapi ya kita inilah ya ikut lomba bareng apa bareng gitu lah sering. Sekarang satu profesi bareng. Sekarang satu profesi bareng. Dia lulus SMA, dia ke apa? FK Unpad, saya di FKUI. Dia kerja di Jakarta sih dia. Tapi SMA 1 asik ya bro? Kenapa? SMA 1 asik ya? Ya Wah, sih. jelas lah. Habibie nggak usah ngomong banyak-banyak sudah, nggak usah banyak-banyak ngomong. Bro, Reza gimana bro? Lu bro? Kalau mungkin aku teman itu ada 20 orang kalau nggak salah dari SMP 2. Jadi I didn't feel lonely to be honest waktu masuk SMA 1 karena cukup banyak temannya. Cuman yang bikin saya surprise waktu itu sama seperti surprise saya waktu dari SD di Sumatera, saya datang ke SMP 2 Cirebon itu kan lonely. Saya bukan nggak tahu apa-apa, bahasanya juga beda, dialeknya juga beda. Tidak terulang di kayak dari SMP ke SMA 1, cuman saya di SMP 2 itu
jujur li, someone, tapi begitu masuk di SMA 1, ngelihat teman-teman, kenapa ini orang pinter-pinter semua gitu. Dan saya mendadak minder. Karena ya itu. Apalagi yang datang-datang dari kampung ya. Saya nggak tahu perasaan Anda, tapi kalau saya begitu masuk ke SMA 1 dari SMP 2, di SMP 2 tuh setahu saya lulusan ketiga tertinggi NEM waktu itu di SMP 2, tapi begitu masuk SMA 1 urutan saya 84. Itu stres pertama yang saya dapatkan. Jir, orang pinter-pinter banget gitu. Perasaan gue udah agak mendingan di SMA, tapi yang paling mendingan si Tatih memang waktu itu dari SMP 2 kan. Kalau dia saya udah maklum lah. Begitu masuk SMA 1 kenapa jadi urutan 84 kalau nggak salah saya ya. Begitu ngerasain sekolahnya lagi, shit man, ini orang bener-bener pinter. Nah, stres pertama saya, itu stres yang pertama. Stres yang kedua pada saat saya placement test LIA. Saya ngerasa bahasa Inggris saya waktu di SMP tuh one of the best. Di SMP saya, gitu ya. Begitu placement test LIA, gila men, Reza itu yang saya ngelihat dia seperti orang basic 4. Saya basic 1, bro. Waktu placement test LIA. Itu, wah gila. Saya natik ya ternyata ya. Di situ bikin saya minder, tapi untungnya nggak minder-minder amat gitu. Maksudnya, saya masih berusaha untuk mengejar orang-orang ini. Saya dekatilah orang-orang seperti Sony, seperti Faris gitu kan. Ya. Habib nggak disebut. Itu. Habib 11-12 sama gue, bro. Oke, Sobat Poster. Oke. Jadi mungkin sebelum ke Habib, mungkin gue perlu sedikit jelasin dulu ya. Jadi kita tuh SMA 1 tuh di Cirebon itu waktu kita tahun berapa ya? 98 ya masuk ya? Ini ketahuan umurnya. 98 betul. 98 sampai 2000. 98 ya. Jadi itu masih ya sesuai urutannya lah, masih 97 tahun ajaran 97 98. Itu masih pakai ingat nggak masih pakai catur bulan apa semester? Satu bulan. Masih pakai catur bulan ya. Kita Catur bulan. Udah kadung ketahuan umur ya. Jadi kita generasi catur bulan gitu ya. Masih ada PSBB kan ya? Masih ada sejarah, ada PSBB. Ya. Itu. Jadi SMA 1 itu ya SMA favorit di Cirebon gitu ya. Bahkan orang-orang dari luar Cirebon, kota Cirebon pun berlomba masuk ke situ. Dan dulu passing grade-nya pakai NEM ya. Kita masih NEM kan namanya ya. Nilai makanya saya urutan 84. Ebtanas murni ya. Gitu. Ya, nilai Ebtanas murni. Nah, Ebtanas sendiri singkatan kan? Iya, betul. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Bib, jangan bengong mulu, Bib. Ente ngerti nggak sih yang kita obrolin, Bib? Ngerti lah. Kalau gue dari SMP 5 masuk SMP 1 nggak sendirian sih memang. Ada beberapa orang lah itu. Tapi waktu gue dari SD ke SMP, nah itu. Secara gue waktu itu SD di Al-Azhar, masuk ke SMP negeri itu yang berpakaian celana hijau tuh hanya beberapa orang tuh. Ngerasain gue kayak gitu. Tapi kalau di SMP ke SMA kan sama-sama negeri ya, itu udah nggak terlalu berpengaruh lah. Secara psikologis kalau beda sendiri tuh emang waktu itu emang agak gimana ya, notabene walaupun nggak ada masalah, tapi ya namanya di sekolah itu seragam terus kita beda sendiri tuh kan kadang-kadang agak gimana ya waktu itu ya. Kalau sekarang umur sekarang bodoh amat dah. Tapi waktu itu nggak bisa kayak gitu ya nyatanya. Itu bro. Iya. Sorry Bib. Gue jadi tahu lu SMP 5 sekarang. Oh iya, buat Bapak Ibu guru nih yang dulu ajar kita gitu ya. Ya salam hormat kita masih tetap menghormati jasa-jasa beliau ya. Itu mungkin gitu. Siapa tahu nonton gitu, atau mungkin ya siapanya anaknya atau siapa gitu. Jadi salam hormat dari kami. Kita lulus 2000 ya. Jadi 2000. alumni Swansa Cirebon angkatan 2000. Ya mudah-mudahan kita beberapa tahun ke belakang kita sempat reuni ya, dan ada beberapa guru juga, bahkan kepala sekolah kita dulu aja masih ketemu ya. Ya mudah-mudahan kita reuni Perak ya.
Amin. Amin. 2 tahun lagi kan? Yang Kalau paling menarik ekskulnya itu salah satu teman kita ya, Pak Lurah Koyo. Itu yang perlu dibahas tuh di situ tuh. Itu paling menarik gitu. Gua ngelihat dia nyegatin teman-teman yang pulang gitu kan, nah, dicegatin gitu. Itu perjuangan betul itu. Gimana rasanya ditinggalin pulang teman-temannya tuh? Maksud gue sih. Gue Aduh. juga kucing-kucingan tuh naik angkot. Jangan sampai ketemu dia soalnya. Nah, Kalau kan? ketemu dia gue nggak bisa pulang, men. emang lu pasus juga cek? Nah, Pasus syukur dia. lupa kan. Syukur lu lupa. Pasus dia. Nggak percaya gue. Yakin? Iya. Gak ada mukanya kan? Jadi gue dulu tuh milih Pasus tuh karena pada dasarnya gue kan suka ngebully ya. Itu udah bawaan lahir. Jadi gue ngeliat tuh pada saat itu kan orang masuk Pasus itulah yang banyak jadi panitia ospek. Iya. Nah, mindset gue waktu itu gimana caranya tahun depan atau 2 tahun kemudian gantian gue tuh yang ngebully anak baru. Dan gue ngeliat lebih dari 70% panitia-panitia ospek itu adalah dari Pasus gitu. Iya. Jadi objektif gue sebenarnya itu sebenarnya. Bukan mau disuruh baris, bukan. Gak mau gue disuruh baris, suruh panas-panasan tuh gue gak mau. Gue cuma pengen gue masuk jadi panitia, that's it. Iya. Tapi ya, gara-gara ketemu Faris inilah gue disuruh jemur, gue apa namanya malam keakraban ke apa kayak itu yang ke mana itu jalan ditamparin pakai sendal jepit lah. Astaga, gue bilang gitu gini amat. Iya. Cuma mau jadi panitia ospek doang. Ya, oke. Jadi sobat Emang ada Koster, ya gitu-gitu. ya, jadi gue jelasin lagi sedikit ya. Jadi di SMA 1 itu beda sendiri. Jadi ekskul paskibra di sekolah lain itu umumnya paskibra namanya ya, Ya. paskibra gitu. Tapi SMA 1 tuh namanya entah kenapa Tetap pasus. jadi pasus gitu ya. Nah, kita mau penjelasan nih dari Pak Lurahnya zaman kita Apa? dulu. Moga Pak Lurah. Bro, ente emang dari kenapa sih milih pasus, Bro? Nah, itu juga nggak tahu tuh. Kenapa dulu? Ya mungkin SMP itu ini ya apa? Ya di Pasus juga SMP baru inget nih. SMP tuh di Pasus juga. Nah, ini nanti serius nih ngomongnya nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, Emang, lanjut. emang, Kebebasan Pak. Enggak, enggak, emang kita ini ngumpul apa? mau bercanda, serius lah. Uniknya gitu juga Enggak, oke tuh. buat gua itu dulu it's a pride ya. Kalau kalau bisa apa mengibarkan bendera itu it's a pride. Walaupun dalam upacara yang setiap Senin kita lakukan, jadi kalau misalnya bisa terlibat yang mengibarkan bendera itu it's a pride. Itu sih ya somehow itu kayak gitu. Jadi pas SMA eh, juga dengan apa postur kita yang sudah mulai lebih meninggi dibandingkan SMP, kayaknya pakai putih-putih dan sebagainya itu kelihatannya kayak keren gitu ya. Terus di SMA juga kan lapangan sudah ini ya semen ya gitu. Jadi kalau pakai langkah tuh Ya. Bunyi gitu ya. Bunyinya enak gitu asik. ya. Ya bunyinya asik kayak gitu. Nah jadi pas awal sih dulu cuma itu lihat itu sih. Dan nggak kebayang juga atau jadi lurah itu, aduh nggak tahu. Jujur aku lupa dulu kenapa jadi lurah itu lupa nih. Aku lagi Lu doang yang mau, bro. mencoba Lu doang yang mau. enggak ada proses apa aku lupa beneran Sa. Aku lupa nih apa lewat pemilihan atau apa itu nggak tahu. Enggak, ya karena cowok-cowok yang lain tuh kayak Reza gitu ya lu lah, gue pilih lu lah kalau ini. Enggak ada ini loh, ada Bilal tuh lurah aja. Ya, ada Bilal ya, ada Irfan Masa Yuda, ada Irfan Yuda tuh wakil. ada wakil ya. Wakil. Dan dia ketua OSIS kita dulu ya. Hmm. Oke, yang satu lagi nih atlet nih sebenarnya, jadi olahraga itu. Dulu Habib itu softball, Bib. Kok tahu lu? Salah lagi gue nih, salah lagi nih. Softball. Kali ini bener bener. Kali ini bener. Kali ini bener. bener. Kali ini gue yakin gitu, karena dulu sering bareng sama Tezar kan. Tezar, bareng Ya, Tezar di softball. Ya, jadi dulu sebenarnya gue sempat ikut basket. Terus kemudian ada yang merekomendasikan untuk gue masuk softball gitu. Dari sekolah lain gitu. Ya udah terus
gue masuk ke softball di Daulat lah di situ. Terus berpasangan lah sama Tezar. Tapi nyari feel-nya harusnya gue sama Tezar itu kompakan karena pitcher dan catcher itu harusnya strategi permainannya bisa. Tapi sulit juga ternyata ngompakin waktu itu. Biasa, banyak bertengkarnya lah waktu itu. Gue tuh kan kos ya, jadi gue dari kelas 1 memang kos itu. Karena meskipun gue sama Faris itu searah, tapi gue ini termasuknya di ujung gitu. Kalau angkutan itu paling ujung gitu. Ya, Paling ujung. berhentinya elep akhir itu. Tuh. Mobil elep paling akhir ya. Kenapa? Kenapa nggak bolak-balik ke rumah gitu ya? Meskipun ya nggak terlalu jauh juga sebenarnya. Kalau dibilang jauh enggak, dibilang deket ya emang jauh gitu ya. Itu karena terlalu banyak ngetemnya gitu bro. Gitu. Kalau dari tempatnya Faris itu lebih ya udah langsung bablas biasanya. Coba dari gua ke tempatnya Faris itu, waduh itu ngetem ngerti ya. Ini anak-anak sekarang gue jamin nggak ngerti ngetem nih. Jadi berhenti Udah dulu. pernah naik angkot anak sekarang, Man. Iya, berhenti dulu nunggu penumpang gitu. Jadi gue ngekos gitu. Dia pada akhirnya gitu. Nah, masalah anak kos itu di usia segitu gitu ya, usia belasan lah gitu ya. Usia belasan awal-awal ya dari kelas 1 SMA itu gue ngekos. Jadi masalahnya itu makan. Jadi gue nih sarapannya suka nggak jelas gitu. Karena udah bangun aja udah buru-buru tuh. Udah buru-buru harus mesti ke sekolah gitu. Jadi kadang gue tuh istirahat baru makan gitu. Dan menu favorit gue tuh karena gue nih tadi gue baru cerita sama Habib ya, gue tuh menu makanan tuh gue cuma itu aja seumur hidup gue kayak. Gue nggak makan sayuran, daging juga nggak terlalu ini kecuali wamna gitu. Wah, Jadi apa yang lu makan, Sob? Gue nih tiap hari Tagor. makan ini nasi lengko tuh kan, nasi lengko yang dikasih kuah. Iya. Pakai telur setengah itu menu makan istirahat gue mesti tiap hari itu yang di kantin ya? di kantin itu kan. di kantin kan Ya. kita nggak mungkin Tahun-tahun ya, Bro. bertahun-tahun sampai sekarang bro. Lu masih ingat gak harganya dulu berapa? Gue lupa bro yang pasti 1.000 itu. enggak 1.000. kurang bro gue tuh makan 700-an, 800-an. Enggak. Aku ngomong 1.000 itu kelas 3. Aku nggak tahu tuh kalau sebelumnya. Aku ingatnya kelas 3 1.000. Soalnya kalau sebelumnya Karena empal gentong itu 1.500 karena ada dagingnya. iya. ya Market berapa kawan? Wah, kan 1.500 kayaknya zaman dulu tuh. Empal gentong iya, karena pakai dagingnya Iya, banyak. betul. Iya. 1.500. Nah, Makanya Serulu tuh ini kurang strategis. gimana Itu tuh apa lagu sampai ada dibuat lagu tuh. apa For tuh good times, for bad times. Nanti belakangnya ada kata-kata that what friends are for kan gitu kan. Ya. Nah, manfaatkan teman. Iya Banyak teman-teman kita yang rumahnya dekat. betul. Nah, itu silaturahim lah ke rumah teman-teman. Kita dapat makanan enak gratis. Ya nggak sah? Yo, Bro, itulah yang gue lakuin sepulang sekolah bro. Gue nih keliling ke rumah siapa gitu main gitu. Ya tapi tergantung, tapi kebanyakan sih gitu. Ayo, deh sini makan dulu. Oh, gitu. Oh enggak, makasih gitu. Padahal dalam hati mudah-mudahan dipaksa gitu. Dipaksa ya udah gue makan lah. Gitu. Pokoknya gitu. Gue sehari-hari gitu di kantin itu mesti nasi lengko sama telur setengah. Gue inget telur itu cuma setengah gitu. Ada kuahnya gitu. Paling apa ya? Yogurt sama tiap hari itu warkat lu ada ijo-ijonya bro. Gue kagak suka. oh kan enak Parah, warkat. Gue capek milihinnya gitu. Kan bisa bro. Nggak bisa bro, itu udah dikerumunin si mamang warkatnya, udah dikerumunin, nggak bisa gue rewel-rewel tuh udah dilewat, udah yang di skip udah. Bingung dia. Special order nggak bisa special order. Kalau kalian gimana nih? Tapi suasana kantin itu pecah. Itu cuma satu hal. Itu kalau Resa makan di situ, habis itu sendawa, tuh semua tuh berhenti kayak iklan gitu. Di Jogja kemarin si Resa makan nasi uduk jam 11 malam. 2 piring nggak tanggung-tanggung. Tapi nggak ada bunyinya lagi udah. Kalau ada bunyinya gue bingung nanti. Kan itu tempat makan umum kan, bukan kantin gitu. Tapi itulah jalan hidup ya bro. Ya, gue juga sebenarnya gue nggak menyesal juga sih, maksudnya karena gue di SM ya di
tingkatan sebelumnya sama gue di SMA tuh gue sendiri ngerasa oh gue beda banget ya. Seolah jadi pribadi yang berbeda gitu loh. Mungkin entah salah circle atau gimana gitu ya. Tapi 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 Kenapa tapi tuh? tapi gue menikmati itu sih. Kayak gue ini kan Ya. hobinya segala macam gitu ya. Sebenarnya olahraga gue juga seneng gitu, musik juga gue seneng gitu kan. Kayak ngeband gue juga ngeband. Cuma kan akhirnya bandnya gue kan ya lu tau sendiri lah gitu ya, yang gitu. Emang pernah sama, Apa? sama Gue siapa, lupa Sa? Surya pernah ngeband. Gue tuh perpisahan gue ikut 2 band bro. Satu lolos audisi, ya gue ya pegang drum itu sama Tosa karena lagunya tuh mainstream gitu. Yang satu itu underground. Kan dulu zaman-zaman gitu zaman underground ya anak ya punk, ada black metal. Lalu satunya gue itu apa, greencore yang vokalisnya Kita malah ngindarin itu ya, saya. Iya, Kita malah nggak kita menghindar karena dulu bandnya Bayu mainstream. sama si Aristofani itu sudah bawain Nirvana iya, abis iya itu. itu grunge abis ya gitu. Gitu. Jadi makanya gue di black metal. Ya akhirnya ya udah pasti nggak lolos lah. Kita juga sadar sih kita Eh, nggak akan lolos gitu. Masa perpisahan begituan gitu. Nanti ntar orang pada mosing lagi. Gak lucu itu. orang tua murid sih yang dikhawatirkan bro. Eh, ya. Tapi jiwa-jiwa Kita ya jiwa umur segitu ya khususnya gue gitu ya cuek aja gitu. Apalagi ada temennya kan gitu. Itulah pengalaman sih bro. Gitu. Tapi alhamdulillah Betul. itu cuma jadi jejak ya. Artinya ya bukan alhamdulillah sih. Ya gue nggak tahu mana yang lebih baik gitu. Gue juga nggak mau apa namanya merasa bahwa hidup gue sekarang lebih baik dari dulu. Tapi ya buat gue sih hidup mengalir mengalir aja gitu. Buat Habib gimana, Nah, Bib? kalau 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 ini kalau bentar ya, Sa. Gimana? Kalau kalau Habib nih influence, gue ingat banget nih kalau masalah Habib nih influence musik ke gue itu waktu Dewa, album apa tuh, Bib? Risalah Hati tuh. Nah, Pandawa. tanggal 5. 5 itu ya. Nah, waktu itu gue ingatnya tuh dia punya kaset duluan. Terus justru nguliknya waktu itu bukan lagu yang beredar, justru waktu itu Cinta Adalah Misteri. Itu gue ingat banget. Itu gue nguliknya di rumah Habib gitu. Gue ingat banget itu. Nah Iya. itu ya Habib Di pernah tahun ngasih itu influence, mas apa pernah ngasih influence ke gue waktu itu. Oke. Oke, Selain Bib. ngomongin komputer. Oke, Bib. Jadi sekalian sekalian dilanjutin ya. Gue sih masih agak ragu lu ngerti musik gitu. Coba Bib. Lagi Bib. Habib tuh bisa gitar loh. ada itu Habib tuh bisa gitar loh. Eh, Dia bisa Dia gitar. ngerti bro. Dia yang ngajarin gua melodinya To Be With You bro. Walaupun akhirnya gua lebih lancar daripada dia sih. Men. Nah itu dia baru gue mau bilang basicnya dia bisa. eh, Dia basicnya bisa. Berarti dia tuh guru yang sukses karena Nah, menghasilkan Muridnya murid lebih yang pintar lebih daripada dia. ya. Gimana Bib? Gimana Bib? Pengalaman ente tentang musik gimana Bib? Kan kita udah tanggung ngobrolin musik nih. juga sama lah, pernah main musik yang rada-rada keras juga. Itu kan kita melewati tren musik ska juga di SMA. Iya benar-benar sekali. Itu juga waktu itu sempat sama Yuda, sama Yudis kan, bawain lagu itu juga. Menurutku nggak jelas juga lagunya, yang menikmati siapa. Ini yang menikmati audiens, siapa yang menikmati pemainnya. pemainnya. Sih gue. Pemainnya sih. Dan waktu itu terus kita rubah formasi lagi kan. Terus grup bandnya si Faris sama Reza nih ikut lomba Swagati. Juara dia, juara Juara satu. satu. Juara satu. Nah, terus panas lah kita ikut lomba juga. Jauh Majalengka. Terus ke Majalengka juara 3. Tahu nggak ya dia main cek apa? Apa tuh? Wih, masa juara 3 lagi sih gitu. Tapi dia udah juara, nggak bisa nolak lagi. Gue mau dibully sama dia yang gue dapetnya juara 3 gitu, dia juara 1, tetap aja. Udah aja ngikut aja dia. Gak ada sakit hati ya udah ambil aja. Kalau sama Resta udah nggak usah sakit hati. Oke. Bro, Faris, lo emang cita-cita jadi dokter? Enggak. Nah, panjang nih jawabannya nih. Enggak.
Panjang nih jawabannya nih. Bisa Iya, 4 SKS. dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu eh, kalau nggak teknik elektro ya teknik informatika. Iya. Iya, gue masuk UPI itu Terus gara-gara ditolak teknik informatika. Makanya terus gue sedih, eh, gue sedih pas ditelepon GO. Ya selamat Pak Guru Surya. Lah, UPI ini UPI gitu. Padahal gue nggak ngambil pendidikan juga di UPI. Oke, jadi ya kayak lanjutin bro, Paris, sorry gue potong. Jadi gimana ceritanya eh, tiba-tiba? itu tiba-tiba itu Resa lumayan tahu karena kita pas bimbel bareng, bimbel di SSC SC, Dago Atas, kita tinggal di apa Blooming ABG, GD Ganesha ABG. ya. Mm. Nah, terus eh, di titik-titik krusialnya di situ justru waktu kita buat apa ada form pendaftaran UMPTN. Nah, aku harus balik dulu ke rumah kan, sebagai anak minta izin dulu ke orang tua. Nah, proses di situ. Jadi waktu itu dari orang tua ingin ke kedokteran. Lama itu 1 atau 2 hari gitu. Di, jadi kembali ke Cirebon, terus ya lewat ada istiqoroh dan sebagainya lah proses-proses itu. Nah, kebetulan kan kalau UPTN kan yang dilihat NBL aja kan gitu ya. Jadi nggak ada kata misalkan teknik informatika, teknik elektro, kedokteran, NBL-nya sekian ya passing grade-nya sekian ya, Inggris. ya masuk lah gitu. Nah, terus kebetulannya itu ya apa passing grade-nya kelewat gitu. Jadi ya sudahlah. Nah, waktu itu jujur karena ya waktu itu aku lebih hafal urutan passing grade teknik informatika dan teknik elektro dibandingkan kedokteran gitu kan. Jadi jujur aku juga nggak paham dulu tuh FK itu gimana kemana gitu. Sebenarnya benar nggak paham. Jadi pas akhirnya nanya saudara dan sebagainya, dapat insight, dapat arahan ke fakultas kedokteran A dan B waktu itu pilihan 1 pilihan 2. Ya udah itu misi, terus balik ke Bandung, submit, udah kita lanjutin itu kan sambil nunggu UMPTN. Udah masuk. Terus itu Kesannya kesannya nggak sengaja gitu masuknya ya. bukan nggak salah sih, karena waktu itu niatnya cuma satu, nah, birrul walidain Iya, sama orang tua, udah itu aja sih. Nah, yang kocaknya lagi ya, gue lebih hafal gedung-gedung di ITB dibandingkan kampus gue. Jadi begitu gue tahu lulus, cekrek, even gue nggak tahu FKU itu di mana dan sebagai waktu itulah ya gitu. Akhirnya minta diantar sama kakak, oh di sini. Ya, benar-benar nggak tahu. Hmm. Jadi ya lulus itu terus baru ke FKU, ya itu pertama kali ke FKU. Sebelumnya nggak ada gambaran ke situ. Bahkan nggak berencana kuliah di Jakarta juga kali ya. Nggak ada. Ya, tadinya kan kita ke ITB ya, ITB sama pilihan duanya apa ya waktu itu? Aku lupa ya pilihan duanya kemana. Oh enggak, pilihan 1 dan 2 ini sama-sama ITB, cuma beda fakultas. Itu tadi teknik informatika. Memang itu sih. Ternyata Dan gitu. waktu kita ketemu di Jakarta itu Riz, 2006 apa 2007 tuh lu masih koas ya waktu itu ya? Yang di Kalibata Akhir, itu. akhir, akhir. Itu mau selesai. Udah mau selesai ya? Mau selesai. 2007 ya? Enggak, itu sudah selesai, baru selesai. Gue baru baru kerja, bro. Udah selesai ya tapi. Nah, baru kerja, baru mulai kerja. Iya, iya. Kalau ente Sa, gimana Sa? Memang direncanakan, emang kan lu kan nggak jauh-jauh ya. Dunia lu yang geluti sekarang tuh bukan dunia yang tiba-tiba asing lu kenal gitu kan. Secara dari orang tua mungkin itu udah menggeluti itu gitu. Gimana? Ada kaitannya nggak? Atau gimana cerita lu? Kalau gue sih
sesimpel eh gue pengen milih jurusan tuh kalau tidak dapat negeri itu yang tidak umum, karena gue ngerasa nggak siap aja kalau harus berkompetisi dengan sesama jurusan gue, tapi gue bukan berasal dari negeri. Jadi gue dari awal pengennya memang ke teknik perminyakan, tapi saat itu gue sadar diri, the real passing grade gue tuh perminyakan waktu itu nomor 5 kalau nggak salah gue di ITB. eh Even nggak bisa gue masuk ke passing grade itu, jadi gue milih teknik sipil. Gue ingat banget teknik sipil tuh passing grade-nya nomor 8 kalau nggak salah saat itu. Pilihan nomor 2 gue tuh di teknik metalurgi UI, tapi gue nggak tahu kalau di UI-nya itu passing grade berapa. Dan itu gue nggak lolos semua gitu ya. Jadi pada saat gue nggak lolos itu, kontingensinya ya sesuai arahan dan keinginan gue juga dari orang tua juga, pilih jurusan yang tidak umum. Karena lu tuh udah bukan dari negeri, lu jangan, inilah mindset gue waktu itu ya, jangan milih jurusan yang semua orang ada gitu. Jadinya gue milih teknik perminyakan karena saat itu cuma ada di UPN dan Trisakti. Kenapa gue milih UPN? Karena gue 2 tahun kemudian tuh adik gue harus kuliah. Saat itu di Trisakti itu satu SKS 75.000, UPN itu 24.000. Trisakti itu uang bulanannya itu kalau nggak salah gua tuh 1,5 juta, bulanan, semesteran. UPN itu cuma 450.000. Trisakti masuknya 15 juta kalau nggak salah gua. UPN itu cuma 4,5 juta. Dengan alasan-alasan seperti itu, belum lagi biaya hidup di Jakarta karena gua masih punya adik yang akan kuliah 2 tahun lagi. Ya gua milih ke UPN karena ya pertama gue pengen jurusan yang langka, yang kedua yang lebih ekonomis gitu ya. Masuklah gue ke UPN. Sesimpel. Oh, ada lagi alasan lain adalah di Malang gue memilih swastanya di situ adalah, kalau ingat Riz, kita punya teman namanya Aswin Batubara, Riz. Di ABG itu ada namanya anak 98 minyak ITB, Aswin Batubara. Dia ngomong pertama kali di waktu kita nyoret-nyoret UMPTN itu jurusan apa, itu dia bilang, udah milih perminyakan aja, kata dia gitu kan. Itu kalau lulus perminyakan kerja di Slumbersy, kata dia kayak gitu kan. Gaji $3.000. Gue bengong, men. Dalam hati gue, bokap gue kerja hampir 30 tahun, gaji cuma 6 juta. Ini orang sembarangan ngomong, dalam hati gue fresh graduate 3.000, nggak mungkin banget gitu kan. Tapi entah kenapa gue terbius tuh. Karena gue mau berniat memperbaiki kehidupan keluarga juga gitu. Akhirnya ya memang swastanya gue pilih itu gitu. Jadi orang itu memotivasi gue dan gue ketemu lagi sama orang itu sekarang. Gue dari teknik sipil gitu ya, sama ilmu komputer gitu. Itu kadang-kadang ilmu misalkan sekarang gue mendalami di properti gitu, terus di teknik sipil nggak belajar secara spesifik bisnis properti, apa di arsitek juga nggak sih. Sebenarnya mereka kan lebih kepada desain, kemudian sipilnya kepada struktural, ya maksudnya kekuatan dari bangunan gitu kan. Preventifnya kalau terjadi bencana gempa gitu kan, itu kan disiplin ilmu yang gue dalami ya. Begitu masuk ke dunia properti kan nggak seperti itu gitu. Masih banyak aspek lain yang harus diperhatikan. Ada urusan duitnya, ada urusan mengelola timnya, ada urusan desainnya, banyak lah ya. Maksudnya yang harus diperhatikan. Belum aspek sosialnya, kemudian lokasi mana yang harus dilakukan. Jadi pemahaman ke disiplin ilmunya tetap mendukung. Cuman masih perlu pendalaman pengetahuan yang lain lah untuk kalau kita terjun di bisnis ya. Sehingga apa yang sudah kita pelajari di kuliah dulu tuh masih tetap bisa dipakai gitu. Cuman tinggal porsinya yang berbeda ya, porsinya yang berbeda. Beda sama misalkan teman-teman itu seperti Reza gitu kan, dia bekerja masih di bidang itu gitu. Jadi dia sebagai profesional gitu. Saya tuh merasakan begini.
dalam SMA 1 memang kita kompetitif sekali ya, kompetitif sekali. Dalam aspek belajar, kemudian mengajar prestasi itu kita sangat kompetitif. Kemudian ada yang mempunyai minat dan bakat tersendiri gitu, sebenarnya banyak gitu. Cuman kadang-kadang ada yang tidak ingin tampil, ada Ya, tapi ngomong-ngomong ya, ini ngomong-ngomong soal komputer nih. Jadi kali aja ada yang nonton kita gitu ya, Gen Y atau malah Gen Z gitu ya. Jadi ngomong-ngomong komputer yang kita sebutin itu kayaknya beda banget sama komputer yang kita geluti sekarang gitu ya. Karena Kita kan ngalamin floppy disk ya. ya kita tuh yang gambaran gitu ya. Bahkan masih Masih pakai monitor tabung yang gede, men. itu. Ah, Dan itu tanpa OS ya. Gue sih pengen selalu ngikutin sih, karena basicnya gue ini seneng teknologi dan gue menggunakan itu dalam aktivitas keseharian gue. Artinya gue selalu mengupdate, oh ada teknologi baru apa nih dan lain sebagainya. Mungkin kayak sekarang nih yang lagi heboh kan AI ya, gitu. Entah teman-teman di bidangnya itu apa namanya sudah mulai terpengaruh dengan AI atau belum gitu ya, atau sama sekali nggak ngaruh di bidang gue gitu. Gimana, kalian Sa, dengan teknologi sampai dengan yang sekarang ini gitu? Sejauh ini sih, kalau teknologi pemboran itu, gua ngelihatnya dari zaman gua belum berkecimpung sampai sekarang, teknologinya tidak seprogres seperti IT ya. That's why masih perlu tenaga manusia, pure tenaga manusia di dunia perminyakan ini. Memang makin berkurang, benar, tapi tidak bisa menghapus sama sekali gitu. Jadi eh, ya memang nyari minyak itu kan sesuatu yang tidak kelihatan ya. Jadi memang tidak sepenuhnya bisa dideteksi dengan teknologi informasi gitu. Jadi seperti itu sih yang gue ngelihatnya sih, sampai saatnya gue pensiun, tebak-tebakan gue nih, apa yang teknologi yang ada zaman sekarang ini sampai gue pensiun, let's say 15 atau 18 tahun lagi usia pensiun kita, itu teknologi perminyakan itu tidak berbeda jauh dari yang sekarang. Itu sih yang gue rasain sih. Ya seperti itu sih kalau gue. AI itu buat gue sih saat ini lebih ke teknologi informatika saja gitu, bukan yang mensupport di perminyakan. Software perminyakan banyak, tapi ya dari zaman dulu ya seperti itu. Mungkin hanya update-update karena Windows-nya update. Gitu aja seperti itu. Kalau dari kedokteran gimana, dunia kedokteran, Bro Faris? AI banyak banget, banyak banget. Eh dari pendidikan kedokteran, hmm, ada beberapa model praktikum yang sudah mulai bisa dikembangkan dari AI, bentuknya virtual reality dan sebagainya. Eh, dari apa, pelayanan kesehatannya ya, itu eh, banyak banget. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kita menilai faktor risiko seseorang ya, misalnya menilai seseorang ini, hmm, kita kalau dalam konteks riset itu, berbasis riset itu kan ada yang nih, eh, ada orang dengan kondisi A, B, dan C gitu. Ini dalam 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan risiko penyakit jantungnya berapa persen, misalkan seperti itu. Nah, itu pakai pendekatan ini ya, pakai pendekatan machine learning dan AI. Dan kita ada kayak istilahnya, ada kayak medical calculator ya. Itu itu ada pengembangan, dan mulai kerasa banget ya pas gue ngambil spesialis sih, itu di situ yang lebih lebih banyak memakai pengembangan tools-tools itu. Eh, banyak banyak banget ya. Terus dari yang sifatnya menunjang ya, sampai ke, jadi kayak misalnya gini, misalkan gua kan endoskopi juga nih ya. Nah itu, kita tuh kalau dulu kan endoskopi hanya masuk video, terus ambil foto, dan kalau misalkan ada yang perdarahan dan sebagainya, kadang beberapa kita bisa, ada beberapa kondisi yang bisa kita terapi pakai endoskopi. Nah untuk hal diagnosis itu sekarang ada
kayak tadi apa kan ada kalau AI itu ada pattern recognition dan sebagainya lah gitu ya. Nah, jadi ada modul tambahan di endoskopi itu kita bisa memprediksi ini si si gambaran misalkan ada benjolan atau apa itu kemungkinan ke arah kansernya tinggi nggak gitu. Jadi kayak gitu-gitu udah ada di eh, pelayanan kedokteran sih ya di kedokteran. Jadi ya kerasa banget. Terus kalau buat yang apa suka searching jurnal ya sekarang banyak kebantu dari AI juga. Jadi banyak sih kalau di kedokteran kerasa. Tapi memang untuk beberapa hal inti itu ada yang memang tidak bisa tergantikan ya. Bound antara dokter pasien itu yang memang nggak bisa digantikan gitu ya. Ya. Kalau robotic surgery katakanlah robotic surgery juga kan kalau di Indonesia memang masih terbatas ya. Tapi eh, dalam konteks penyembuhan secara maksimal dari pasien itu ya tetap perlu ada bound antara interaksi antara pasien sama dokter sih. Itu sih. Ya. Riz, pertanyaan simpel nih, Riz. Memungkinkan nggak sih dengan teknologi AI itu within the next 1, 2, atau mungkin 5 tahun untuk mendiagnosa penyakit itu akurasinya lebih dari 90% dan advice-nya si AI ini untuk obatnya atau pengobatannya juga lebih dari 90% benar gitu. Mungkin nggak Riz, AI itu, Riz? Eh, itu kan pendekatan algoritmik ya istilahnya. Ya. Jadi pendekatan algoritma. Jadi eh, pasien datang dengan kondisi seperti ini, nah itu yang eh, beberapa platform sudah ada sebetulnya. Nah, tetap finalisasi ya di dokter, di manusia, faktor human. Ya. Jadi karena ada beberapa yang ya kasar kata gini, eh, sesak nafas. Nah, sesak nafasnya memang di-clearkan-nya itu ya mau nggak mau sama dokter ya, diverifikasi lah intinya gitu. Nanti memformulasikan dari semuanya itu jadi sebuah diagnosis, tetap ada verifikasi dari faktor human-nya. AI sifatnya sih komplementer ya. Jadi, itu bisa nanti pilihan obatnya apa, nah nanti advice terbaik untuk si pasien itu ya tetap tadi verifikasi dan finalisasi oleh dokter. Ya. Oke. Kalau Oke. kalau platformnya sebetulnya udah ada. Jadi kalau kayak dan dari situ kemungkinan apa yang paling mungkin nih dari kondisi ini penyakit apa A, B, C. Nah, nanti tadi tetap finalisasi di si human-nya. Oke, guys, ngomong-ngomong soal AI ini bisa panjang nih. Tapi gue sih jadi terbesit ide aja. Mungkin nanti next kita bisa khusus bahas soal AI ini dari bidang masing-masing. Terutama kalau karena gue pribadi gue berhubungan sama anak-anak sekolah ya, yang mereka kelak akan hidup pada masanya gitu. Mungkin kita bisa bisa ini nih. Kita bisa ngobrol-ngobrol aja tentang AI ini. Terus Gue sih pernah pernah bilang ya tentang ini FK ke depan yang namanya laboratorium. Mudah-mudahan ini yang dekan-dekan dan pendidik-pendidik dengerin ini. Pendidik-pendidik kedokteran di Fakultas Kedokteran. ya, Tidak hanya mengembangkan laboratorium yang apa yang standar sesuai dengan standar yang ada, tapi juga ada pengembangan digilab ya, Apa? laboratorium digilab digital ya, digital lab. laboratorium Jadi ya. kayak ya semacam lab AI-nya lah gitu. Karena itu bisa bisa ini juga sih sangat membantu. Uh, pernah juga mungkin gue pernah ke salah satu kiblatnya ini ya pendidikan kedokteran di dunia khususnya di Indonesia itu di ada namanya Maastricht University ya di Belanda. Ya, Maastricht University itu uh, ada beberapa hal yang menjaga konvensionalnya ya. Tapi ada beberapa approach-nya juga pakai pendekatan AI juga. Nah itu maksudnya di satu sisi keren sih. Jadi makanya kenapa AI buat sih hal yang potensial untuk pengembangan lebih lanjut ya. Promising lah, menjanjikan lah. Oke, oke. Ya, FYI ini sobat poster. Jadi Dokter Faris ini selain dokter profesional juga beliau adalah akademisi juga gitu ya. Oke, Bim, menurut ente gimana Bim dari pengalaman ente? Apa bersinggungan dengan AI atau AI apaan sih gitu?
Ya kalau di dunia gue AI ini ya berpengaruh sekali lah, apalagi di dunia bisnis ya, itu berpengaruh sekali. Eh, dalam artian positif sebenarnya, eh, dalam artian positif dan memperingkas banyak pekerjaan. Kalau sudut pandang orang bisnis ya mengelola mesin yang konsisten gitu kan, produksi selalu tepat waktu, kualitas bisa diandalkan, itu sudut pandang orang berbisnis ya. Kalau bisa digantiin sama mesin yang konsisten gitu, biaya operasinya lebih rendah, ya pastinya mau lah pebisnis gitu. Kan kita berhadapan dengan gitu kan, manusianya gimana gitu. Nah Hmm. itu kan juga kita perlu dipertimbangkan. Jadi kalau pebisnis ya memang harus mikir dari eh, dua sudut pandang itu juga tetap harus dipikirkan. Nggak bisa sepotong-sepotong ya. Karena kalau mikirin cuman dari robot doang, iya jelas gitu. Bisnis oke lah perform gitu. Tapi kalau sudut pandang saya sih, dunia kerja itu pastinya akan bergeser ya. Kalau misalnya semua udah robot, apa-apa robot, maka tenaga ahlinya yang diperlukan adalah mengolah robot-robotnya gitu. Itu yang diperlukan, tenaga ahlinya akhirnya bergeser. Balik lagi ke topik kita ya. Jadi oke lah, kita saat ini di usia sekarang itu kan kita sudah apa namanya, sudah settle dengan aktivitas kita, dengan rutinitas kita dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gue yakin lah kalau di usia sekarang ini orang mau ngomong apa juga udah ini jalan gue gitu kan. Terlepas di titik mana kita berada sekarang gitu, ya sudah, inilah hidup kita gitu. Eh, gue sih seperti itu. Mungkin teman-teman sobat poster yang kebetulan nonton ini punya pandangan lain, silahkan lah share-share di kolom komentar gitu ya, biar menjadi bahan diskusi kita gitu. Nah, mengenai rencana ke depan gitu, gue sih pernah baca-baca buku gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bingung gitu, cita-cita itu ada batasan usianya nggak sih? Gitu. Karena jangan-jangan orang udah 40 tahun udah nggak punya cita-cita lagi gitu. Karena identiknya cita-cita tuh nanya ini ke anak SD, anak SMP, itu baru nanya cita-cita gitu. Nah kalau kita ketemu, lu cita-cita lu apa, Sa? Gitu. Lu nanya apa sih? Nah, gitu. Kalau teman-teman gimana nih? Mungkin Habib dulu sekarang. Bib. Ya, eh, versi gua 40 itu apa ya? Gua ngerujuknya ke agama ya. Eh, Rasul diangkat kan usia 45. 40 ya. Betul. Terus Iya. kemudian ya beberapa aspek, nggak tahu nanti tinjauan medis biar Faris saja yang bilang usia 40 tuh gimana tuh nanti. Kalau Kalau gue bacanya di situ, ya kalau gue kan baca dari itu ya, dari agama aja lah. Kemudian kebiasaan buruk itu kalau yang gue pahamin juga, kalau baik ya akan baik terus gitu setelah usia 40. Kalau buruk ya akan jadi buruk. Memang merubah kebiasaan soalnya susah ya, apalagi usia makin makin tua gitu, makin senior, kalau katanya sekarang ya, nggak boleh sebut tua, katanya senior katanya. Makin senior tuh usia Waduh apa namanya? ayo. Udah itu makin sulit gitu kan. Kata tapi kalau gue sih gimana usia sudut pandang gue usia 40 ya harus makin harus makin bermanfaat lah. Kalau lu bilang tadi eh, lu udah selesai ya berarti kan lu sekarang ini ya harus memberikan kontribusi untuk orang lain lah, paling enggak kan begitu. Rasa gimana, Sa? Kalau lu tadi Habib 40 tuh lebih ke agama. Kalau lu 40 tuh adalah puber kedua. Apa gimana? Jadi kalau gue ngelihatnya begini ya, eh, ada tiga hal sih yang menjadi objektif gue di saat lu sudah bisa mencapai apa yang lu atau memiliki apa yang lu mau pada saat lu muda dulu secara materi. Nah, secara materi lu sudah tercukupi, artinya gua tuh ingin pertama ngelihat anak gua jadi anak saleh dan at least gua bisa ngelihat dia menikah dan punya anak. At least gua pengen gua bisa megang cucu. Yang kedua, eh,
gue ingin, jadi salah satu alasan gue tuh ngambil S2 waktu itu memang ditawarkan oleh kantor, karena gue berpikir pada saat gue menjelang pensiun atau setelah gue pensiun, itu gue pengen bisa jadi dosen, bisa mengajar gitu. Karena mungkin ada sisi lain dari diri gue tuh seneng sebenarnya ngajarin orang gitu. Itu yang gue rasain setiap kali gue ngajarin anak-anak kerja praktek atau anak-anak tugas akhir gitu ya. Seneng gue seneng nge-share nge-share apa yang gue tahu gitu ya. Yang ketiga ya normal lah ya, gue pengen lebih hidup gue lebih lurus, lebih dekat dengan agama gitu ya. Itu sih karena ya mungkin juga dirasain oleh yang lain ya. Pada saat lu masih kuliah atau lu baru awal-awal kerja, impian lu tuh sesimpel lu ingin punya kendaraan sendiri, lu ingin punya rumah sendiri gitu, lu ingin berkeluarga. Nah, begitu itu sudah lu dapat semuanya, dan lu pada saat muda lu selalu berpikir kenapa orang itu bisa seperti ini ya? Padahal dia nggak lebih pintar daripada gua. Kayak gitu-gitu kan pasti ada perasaan seperti itu gitu. Tapi begitu udah di umur sekarang tuh, seperti Surya bilang tadi gitu, gua udah nggak pernah jealous dalam hal yang positif ya dengan orang lain gitu. Karena apa yang menjadi kebutuhan dasar lu itu bukan kebutuhan dasar manusia ya, karena kebutuhan dasar manusia mungkin beda-beda kali tiap orang ya. Lu tuh udah dapet gitu. Tinggal bagaimana lu bermanfaat untuk orang lain aja gitu, dan itu yang sedang gua usahakan sekarang. Dan gua udah nggak pernah jealous sama, dulu gue jujur aja mungkin ngeliatin eh Sony itu ekstravaganza gitu buat gue ya. Tapi yang sorry gue sebut nama. Tapi sekarang gue tidak melihat seperti itu gitu, karena tujuan hidup orang mungkin beda-beda gitu. Gue tidak lihat lagi sosok yang seperti itu gitu ya. Jadi karena apa yang gue pengen pada zaman muda dulu, karena gue menganggap gue udah senior sekarang, ya udah gue dapat gitu ya. Jadi gue cuma pengen lihat anak gue jadi anak saleh dan berkeluarga juga gitu dia. Dan gue bisa ngajar ke depannya. Pada saat gue pensiun, gue pengen jadi dosen. Gue pengen, jujur gue pengen. Karena syarat-syarat jadi dosen tuh secara tidak langsung lu S2 gitu ya. Makanya gue tuh ngambil S2 gitu. Waktu ditawarin tuh gue terima gitu. Tapi gue nggak pengen S3 gitu. Karena udah pecah kepala gue rasanya. S2 aja gue udah susah banget gue lulus gitu. Jadi gue pengen ngajar tapi gue nggak pengen S3, itu aja. Jadi sesimpel itu sih kalau buat gue ya, karena ya gue rasa lu juga pada ngerasain lah, lu udah pada punya semua, lu punya rumah, lu punya kendaraan, lu punya istri, lu punya keluarga gitu ya. Lu mau beli apa yang lu mau, lu bisa beli gitu loh. Dan lu ngerasain barang mewah, setengah mewah atau barang KW sekalipun, itu excited tuh cuma paling lama 1 minggu bro, 1 hari atau 1 minggu. Setelah itu lu mau pakai sepatu harga 5 juta sama pakai sepatu harga 200 ribu, rasanya sama bro. Udah nggak heran lagi lu merasakan barang seperti itu. Dan gue yakin itu sih perasaan gue ya, tapi gue rasa lu juga pada ngerasain begitu begitu. Itu dari gue Sur. Bro, Faris gimana? Nah, life begins at 40 katanya ya. Banyak hal-hal yang memang di katakanlah dalam tanda petik diawali deh pada saat 40, termasuk risiko-risiko penyakit degeneratif. Tapi di sisi lain jadi gini, kalau buat aku 40 itu uh, hubungannya dengan zona nyaman adalah pada saat orang sudah mulai menemukan zona nyaman. Nah, but what may come habis itu kan gitu kan. Nah, itu sih sebetulnya yang jadi. Itulah kenapa beberapa ada istilah hidup mulai dari umur 40 itu sebetulnya pada saat katakanlah lu punya kapabilitas ya mungkin bukan maksimal tapi optimal ya. Optimal lu seperti apa, terus lu mau ngapain dengan itu. Jadi
kalau gue dari sisi yang tadi dibilang cita-cita mungkin agak beda sama Surya ya. Justru dalam dalam konteks cita-cita, eh, eh, ya lu dengan misalkan katakanlah dengan ilmu lu, dengan pencapaian lu di umur 40 lu mau ngapain? Jadi eh, ya mungkin tapi ujungnya sama ya. Jadi gimana caranya bikin itu lebih manfaat sih, itu aja sih sebetulnya. Cuma dalam konteks eh, mungkin bahasa gue sebenarnya lebih lebih ke arah bukan I'm done with my life ya atau myself, tapi lebih ke arah eh, karena sebetulnya self yang kita tuh juga masih terikat dengan circle kita, sekeliling kita gitu. Betul, Jadi eh, buat aku sih malah kita nggak pernah selesai. betul. Dengan begitu harapannya harus selalu ada yang bisa dikembangkan, harus ada yang bisa diolah segala macam. Jadi eh, kata puas tuh nggak tahu, aku lebih lebih cenderung untuk tidak pernah mau melihat eh, eh, kemarin tuh udah bisa gini, itu udah lah ya cukup misalnya segitu. Nggak, pokoknya eh, sekarang punyanya apa, kira-kira besok bisa, kalau hitungan dagang besok jadi berapa kata-kata gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara value, besok ini kita bisa nambah 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 manfaatin berapa gitu. Jadi eh, biar nggak ini ya, biar nggak stuck in the moment ya. Jadi itu juga mungkin yang dikatakan tadi ya, apa, kalau di 40 ini sudah terbiasa dengan keburukan maka akan lanjut terus ya gitu ya. Sudah dalam dalam kondisi satu satu state gitu, satu kondisi sudah dia baik maka akan lanjut baik ya. Karena tadi eh, kalau kalau misalkan lu, lu udah kayak ke pola dengan eh, ya apa yang lu ada sekarang tapi nggak bisa memberikan manfaat, jadinya malah punten ke sorry itu saya keburukan jadinya gitu ya. Nah, di satu sisi kalau misalnya gue translate itu ke dunia kesehatan ya, susah bro mengobati penyakit-penyakit yang terkait dengan gaya hidup, gitu kan. Misalnya paling paling tadi kan paling mudahnya kan kita ngomong ya gitu ya. Paling mudahnya kan kita ngasih edukasi ya. Misalkan pasien diabetes mellitus, pasien darah tinggi, itu hampir semua yang namanya guideline itu bilang lifestyle modification. Nggak ada bilang langsung obat dulu tuh nggak ada. Bilang itu lifestyle modification dulu. Eh, artinya mengubah apa kondisi atau kebiasaan buruk itulah yang jadi utama. Jadi misalnya dari pola makan, misalkan apa rendah garam kalau yang ke darah tinggi dan seterusnya. Ya. Nah, eh, ya ini nyambung juga ternyata gitu. Jadi eh, poinnya adalah segimana bisa lu terbebas dari ikatan yang namanya apa hal yang sudah terbiasa dari 40 tahun yang sudah dilewatin gitu. Tapi dalam hal ini adalah kebiasaan buruk ya maksudnya gitu. Nah, itu sih jadi eh, kalau gue ngeliat 40 tahun justru adalah titik yang harusnya lu dinamis ya. Karena dengan kapabilitas yang sekarang tidak 5 atau 10 tahun yang lalu, mungkin lu nggak bisa banyak melakukan banyak hal 3, 5 atau 10 tahun yang lalu. Tapi dengan kondisi yang saat ini, circle lo yang saat ini, teman-teman lo yang sudah lebih banyak dan punya potensi itu gimana kita bisa mengoptimalkan itu semua sih. Itu sih kalau kalau gua ngeliat umur 40 ya. Jadi eh, kalau kita bicara keluarga sudah clear ya tadi. Eh, eh, ya kalau yang masih memiliki kemampuan untuk apa berproduksi ya, masih produktif lah katakan, ya harus dilihat juga bahwa umur segitu juga umur risiko tinggi lah kata-kata begitu ya. Eh, dan dalam pada kondisi lain juga ya memang ini gimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk apa kalau misalnya sudah punya keturunan ya me- apa pengen lihat anak apa nikah dan kita
ngomong cucunya itu kan gitu kan. Itu kan mempersiapkan ke situ kan. Jadi kalau dalam hal berkeluarga sih kalau kurang lebih sama ya, cuma dalam hal eh, apa ya, kebermanfaatan kita buat more than just a family itu yang justru dimulai dari 40 ini gitu. Karena umur dari sebelum 40 kita lebih banyak concern untuk uh, circle family dekat ya, keluarga inti dan keluarga batik lah istilahnya gitu. Nah kalau ini di luar lebih dari itu umur 40 ya, jadi sayang-sayang kalau misalkan kita nggak optimal kan. Jadi sampai gua di satu sisi dulu tuh pernah, nggak tahu, mungkin lagi ini aja ya apa, uh, kepikir aja apa sih tanda, uh, kalau bahasa seriusnya apa sih tanda akhir kehidupan, Hmm. nafas kah gitu, denyut jantung kah, atau apa dalam konteks di luar medis ya, dalam konteks di luar medis, di luar ya pak inilah apa, pemikiran bebas aja lah ya, dalam konteks pemikiran bebas ya, ada tidaknya harapan. Hmm. Orang itu masih masih bisa berharap atau tidak, masih punya berharapan atau tidak. Nah itu kalau menurutku. Jadi selama kita punya pengharapan, selama kita, kalau kalau kita bisa bicara harapan itu kan turunannya panjang tuh, gitu kan. Kita masih berbaik sangka dengan takdir-takdir Tuhan, kita masih berbaik sangka dengan kondisi kita sendiri, walaupun saat itu katakanlah kritis atau apa segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi kalau sudah tidak harapan, wah itu kan repot nih. Berarti sudah tidak Ya. bisa berpikir positif terhadap takdir Tuhan dan sebagainya. Nah, itu jadi uh, uh, ya buat apa hidup kalau seperti itu, kata-kata begitulah, dalam konteks yang ekstrimnya ya maksudnya. Jadi Ya. dalam arti kata itulah pentingnya kita selalu punya harapan, punya berharap, terus kita apa ya, besok nih mau ngapain ya gitu. Kita punya ilmu ini buat besok apa ya, gitu sih kalau gue. Ya. Mungkin kalau boleh gue tambahin sedikit gitu ya. Tadi dengan kalau gue perjelas apa namanya sedikit urai karena apa gue berpikir ya gue nih kayaknya udah ngerasa udah selesai dengan hidup gue gitu. Artinya kan gini. Mungkin tadi nyambung dari Faris ya kayak gini. Kadang-kadang kita itu dia kata harapan itu kan suka rancu gitu ya. Jadi kalau gue sih sekarang lebih apa ya, berusaha untuk lebih membedakan antara apa namanya nggak punya harapan sama tidak berharap apa-apa gitu. Jadi itu itu buat gua itu maknanya Hmm. dua makna yang berbeda dan ya gue sih lebih milih salah satunya gitu. Itu mungkin. Dan mohon maaf sobat poster ya. Jadi kita ini di sini bukan ngajarin, kita cuma sharing. Bener nggak sih bro? Gitu. Jadi mungkin ya ada yang mirip-mirip sama kita, salah satu dari kita, dan seperti gue bilang kita ini berbeda. Kita berempat itu berbeda-beda dengan latar belakang berbeda-beda, aktivitas berbeda-beda. Kita punya pandangan mungkin yang berbeda-beda juga gitu. Tapi sekali lagi ini bukan bermaksud ngajarin, kita cuma sharing gitu. Kalau teman-teman ada yang mau sharing-sharing juga pengalaman, entah cerita apapun lah gitu ya, silakan di kolom komentar aja. Kita sharing-sharing, kita diskusi. Satu lagi sebelum kita tutup ya, sebelum tutup yang buat gue rasain di usia gue 40 dan apa perbedaan dengan usia gue kepala 3, kepala 2, apalagi masa kanak-kanak gue adalah gue nggak punya lagi apa ya, tempat gue berpangku orang tua bro. Mungkin teman-teman beda ya, mungkin ada yang masih orang tua masih lengkap gitu dan sebagainya gitu, dan gue mau sharing aja. Jadi gue nih nyokap udah nggak ada, bokap masih ada, bokap kandung gue masih ada gitu, kalau nyokap udah nggak ada gitu, mertua gue lah dua-duanya udah nggak ada gitu. Rasanya beda banget bro. Keberadaan mereka itu, meski ya apa ya sebagaimana entahlah, kadang-kadang gitu ya, kita waktu masih ada tuh suka banyak bentrok sama sibuk, bentrok sama malas dan lain sebagainya gitu. Tapi begitu nggak ada tuh yang menurut saya, udah gitu dah. Kayak banyak penyesalan yang apa ya, yang gue rasain gitu. Dan dalam melangkah pun buat gue pribadi gitu ya, mungkin dengan jiwa gue yang kadang melo, kadang gimana itu. Ah,
akhirnya banyak yang hilang gitu, kayak apa gitu, melangkah itu. Lu tau gak sih ketika lu apa ya, ada sesuatu yang lu tahu gitu, lu jatuh pun, lu bakal jatuh pun ada sesuatu yang menahan lu gitu. Tapi ketika Hmm. ya Allah, ya gitu lah. Jadi gue ngomong ini suka ini ya. Jadi ya begitu, intinya beda gitu. Jadi mungkin ya kalau boleh gue apa namanya share gitu ya buat teman-teman nih yang orang tuanya masih lengkap itu, terutama ibu mungkin ya, karena gue ngerasain banget nggak ada ibu tuh. Gue umur 30-an tuh gue masih tiduran di pangkuan nyokap gue, bro. Gitu. Dan masih dilus-lus gitu ya. Jadi katanya ada bahasa ya buat orang tua tuh, anak mau umur berapapun ya tetap anak-anak di mata mereka gitu. Jadi nggak saya. Jadi ya tolonglah ya, kita lebih care sama orang tua dan itu terutama ibu gitu ya. Jadi sempatilah banyak waktu lah gitu ya. Selagi mereka masih ada, karena kalau sudah nggak ada tuh udah rasanya itulah. Ya teman-teman yang punya pengalaman boleh share atau ada yang mau menambahkan, silakan teman-teman terkait apa yang Satu lagi sih aku nambahin sih, Sur. Hmm. Hasil medical check up, bro. Hmm. Itu nggak bisa dibohongin, bro. Gua itu doyan banget makan. Dan kebanggaan gue tuh adalah gue makan sebanyak apapun gue nggak bisa jadi kayak Faris, nggak bakal jadi kayak Faris. Itu takaburnya gue. Jujur aja gue bilang, badan gue 15 tahun yang lalu sama sekarang itu berat badan gue selalu di 70, 75 lah. That's it lah, range-nya di situ gitu. Dengan sombongnya gue berpikir gue nggak akan bisa menggemuk gitu ya. Tidak akan ada penyakit-penyakit aneh ke gue. Tapi 2 tahun terakhir medical check up gue, bro. Jujur gue bilang nih, umur 39 gue medical check up gue yang pertama absurd. Maksud gue di 38 gue medical check up tiap tahun ya. Karena company yang mengharuskan. Normal, men. Kolesterol gue normal, asam urat gue normal, lemak gue normal, mata gue normal, gigi gue normal, semua normal. Berat badan, tinggi badan itu semua dalam range BMI. Tapi begitu 39, 40 dan 41 ini udah 3 kali medical check up, hasilnya tuh gue fit, tapi with notes. Dan itu gak pernah terjadi sebelum gue 39. Itu selalu ternyata kolesterol gue tuh udah mulai di atas normal. Asam urat gue juga. Dan gue mulai ada masalah di mata. Walaupun sampai sekarang gue belum pakai kacamata. Tapi ternyata setelah medical check up, gue mulai mengarah ke silindris. Which is gue mulai ngerasa aneh sebenarnya beberapa bulan terakhir ya sebelum medical check up itu gue kenapa gue rasa-rasa rabun-rabun gimana gitu kalau nggak. Tapi begitu di depan dokter mata dingin pakai kacamata yang ngetes itu tuh, loh iya lebih jelas ya. Anjir, ternyata selama ini gue nggak masalah, mungkin ini terfaktor usia gitu. Jadi usia tuh nggak bisa bohong. Dan salahnya gue sekarang tuh gue nafsu makan gue belum bisa sepenuhnya gue kurangin sih. Gue doyan makan, bro. Tapi mulai menggemuk itu bedanya sama sebelum 39. Gue tuh sebelum 39 gue masih flat aja, badan gue makan sebanyak apapun gue nggak jadi apa-apa gitu. Sekarang beda nih. Habib udah ketemu sama gue lah. Habib udah tau lah perut gue gede gitu. Dan itu nggak terjadi dulu gitu. Itu yang beda sih, Sur. Tambahan lagi itu, Sur. Medical check up tuh nggak bohongin. Usia lu di atas 40. Kacau sih. Gue ngerasa itu. Iya, iya. Oke. Oke, thank you, Sa. Ya, apa lagi nih, Bro? Faris mau nambahin. Ah, ya kalau orang tua, ah, bapak udah nggak ada, ibu masih ada, mertua dua-dua masih ada. Ah, ya itulah apa. Ya kemarin kebetulan ibu sempat ada kondisi kurang baik, sempat masuk ICU. Nah, alhamdulillah sudah ini lah, udah pulang, udah kondisi jauh baik. Itu memang di yang masuk rumah sakit terakhir itu memang sama itu, Sur. Jadi ada ya berat lah gitu. Gitu. Mengkhawatirkan itu. Ya apalagi di satu kondisi ya gue sendiri orang medis kan gitu kan. Jadi masuk rumah sakit kan kita mikirnya sudah sesuai dengan keilmuan kita lah gitu kan. Wah ini nanti begini gitu lah. Udah pusing sendiri lah. Dan ya ikhtiar terbaik terus sampai akhirnya dirujuk
dan sebagainya. Alhamdulillah sudah masa kritis sudah lewat. Ini masa-masa pemulihan lah. Ya dari situ tadi sih ya memang berasa mahalnya waktu-waktu kita itulah. Kalau orang tua dalam fase sekarang, gue nggak pengen apa ya. Kalau orang Jawa bilang nggak pengen ngeyel lah. Orang tua minta ngomong apa, pengennya gue turutin lah kalau bisa. Udah kan, ya dulu kayak gitu ya. Dulu kan seringkali merasa gitu ya. Pendapat lebih benar gitu. Secara keilmuan merasa yang paling benar gitu ya. Daripada orang tua. Di fase-fase kemarin tuh ngerasa, udahlah. Orang tua tuh ada sebenarnya ada titik ngerasa bahwa eh, orang tua itu ngomong itu ada gimana ya caranya mengkomunikasikannya ya. Jadi dalam kehidupan gue waktu itu gue pernah ngalamin fase di mana eh, orang tua dulu pernah nasihatin gue, tapi gue nggak denger lah intinya gitu. Akhirnya yang gue rasain kemarin-kemarin gue ngerasain nasihat itu ternyata betul gitu. Kalau 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 teman-teman yang lain mungkin ngerasain ada paksaan dari orang tua waktu pas sejak dulu-dulu gitu kan, terus sekarang menjalanin sesuai inline dari nasihat orang tua mungkin oke-oke aja. Tapi gue ngerasain waktu itu yang bertentangan gitu. Jadi ngerasain nasihatnya itu bahwa itu betul tuh baru setelah sekian tahun gitu. Nah itu rasa penyesalannya tuh ya enak lah menurut gue. Kenapa dulu nggak menurut ya gitu. Tapi ya itu perjalanan hidup ya menurut gue. Perjalanan hidup ya. Akhirnya yang membuat gue sekarang, udahlah. Mesti ada maksud lain gitu yang kadang-kadang sulit untuk diceritakan lebih detail lah. Nah itu menurut versi gue. Itu Kasur dan teman-teman yang lain. Oke, thank you teman-teman sudah berbagi ya. Jadi sekali lagi Sobat Poster, kita di sini berbagi ya. Oke, pokoknya ya mungkin untuk konten-konten berikutnya juga ya, perlu diingetin lagi bahwa ini bukan konten terakhir kita gitu. Mungkin kalau gue ambil tarik benang merahnya adalah ya kita semua sama ya di usia sekarang ini kita ingin lebih memperbesar manfaat sebetulnya itu. Gitu. Di titik manapun kita saat ini, seperti gitu buat Poster, mungkin keadaan kita beda-beda gitu. Dan apa ya, mungkin udah nggak guna ya ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu. Benar nggak sih? Gitu. Tapi justru lebih baik adalah dengan versi diri kita sekarang gitu. Ya kita melakukan Oh, coba banding-banding ke. ya, ya, tapi di titik manapun kita sekarang ya kita berangkat untuk apa ya melakukan sesuatu yang mempunyai nilai manfaat lebih gitu. Oke teman-teman, thank you ya sudah berbagi gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau komen-komen silakan tulisin di kolom komentar di bawah. Dan kalau yang suka videonya silakan like, nggak suka ya nggak usah like juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang pengen ngikutin kita obrolan-obrolan kita selanjutnya silakan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Ya semoga kita selalu bahagia dan tentu yang jangan sampai lupa adalah kita selalu menjaga kesehatan. Kasur pamit, Dr. Faris pamit, Bro Reza pamit, Bro Habib pamit, Podcast 1 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.